Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Andiani dengan NBI 14123000075. Pada video kali ini saya akan membuat presentasi tugas ETS analisis produktivitas. Baik, yaitu yang pertama, apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan output dengan memanfaatkan input yang tersedia. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input. Semakin besar output yang dihasilkan dengan penggunaan input yang efisien, maka semakin tinggi produktivitasnya. Selanjutnya yaitu PT Saforia Kreasi. PT Saforia Kreasi Rasa merupakan perusahaan di bidang industri minuman yang memproduksi teh celup Sariwangi. Proses produksi meliputi pemilihan bahan baku, pengolahan hingga pengemasan dan distribusi. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan menggunakan berbagai input seperti tenaga kerja, material, energi, dan biaya operasional. Untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan pengukuran produktivitas menggunakan metode Mundell. Analisis ini membandingkan input dan output pada dua periode untuk mengetahui tingkat produktivitas serta sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan yaitu produktivitas sama dengan output dibagi input material. Yang kedua yaitu produktivitas energi, output dibagi input energi. Dan yang terakhir produktivitas lain-lain yaitu output dibagi input biaya lain-lain. Seperti contoh di bawah yaitu total outputnya 10.000 dan inputnya itu yang pertama ada input tenaga kerja yaitu 2.000, yang kedua input material yaitu 1.300, dan yang ketiga yaitu input modal 900, yang keempat input energi 600, dan yang kelima input lain-lain 750 dengan total input 5.550. Selanjutnya itu ada perhitungan produktivitas parsial. Yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja yaitu 10.000 dibagi 2.000 dengan hasil 5. Produktivitas material yaitu 10.000 dibagi 1.300 dengan hasil 8. Dan produktivitas modal yaitu 10.000 dibagi 900 sama dengan 11. Dan yang terakhir yaitu produktivitas input lain-lain yaitu 10.000 dibagi 750 dengan hasil 13. Kesimpulannya yaitu nilai produktivitas parsial di atas menunjukkan hasil yang diperoleh apabila kita menggunakan 1 unit parsial. Nilai produktivitas tenaga kerja adalah 10.000 menunjukkan bahwa penggunaan input tenaga kerja akan menghasilkan 10.000. Demikian pula nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya itu ada rumus indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell. Bentuk pertama yaitu IP sama dengan AOMP atau output dibagi RIMP atau input per AOBP atau output dibagi RIBP atau input dikali 100. Dan yang bentuk kedua yaitu ada IP sama dengan AOMP atau output dibagi AOBP atau output juga per RIMP atau input dibagi RIBP atau input dikali 100. Seperti contoh di bawah, yaitu yang pertama ada deskripsi banyak output atau unit periode pertama yaitu 10.000 AOBP dan periode kedua yaitu 15.000 AOMP. Dan yang kedua ada jam tenaga kerja langsung yang periode pertama yaitu 1.000 dan yang periode kedua yaitu 2.000. Dan yang ketiga ongkos tenaga kerja langsung yaitu 15.000 dan periode kedua 18.000. Dan yang keempat yaitu penyusutan modal, yang pertama 5.000 dan yang periode kedua 6.000. Yang kelima yaitu nilai buku modal, yang pertama yaitu 14.000 dan yang kedua 25.000. Dan yang keenam ada ongkos total langsung, yang pertama ada 25.000 dan yang ke periode kedua ada 28.000 dan seterusnya. Selanjutnya itu ada perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja 15.000 dibagi 2.000 dan dibagi 1.000 dibagi 10.000 dikali 100 dengan hasil 75. Dan indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung dengan hasil total 125 dan IP penyusutan modal dengan hasil 125 dan IP nilai buku modal atau indeks nilai buku modal 75 dengan hasil total 75. Dan yang keempat yaitu ada
maaf yang kelima maksudnya ada indeks produktivitas total langsung dengan hasil total 134. Selanjutnya yaitu ada indeks produktivitas ongkos total keseluruhan dengan hasil 142, dan yang selanjutnya ada indeks produktivitas energi dengan hasil total 100, dan selanjutnya ada indeks produktivitas material dengan hasil total 100, dan yang terakhir ada indeks produktivitas material biaya transportasi dengan hasil total 83. Rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas atau IP. Yang pertama yaitu indeks produktivitas atau IP tenaga kerja yang periode pertama yaitu 100 dan periode kedua yaitu 75. Maka perubahan nilai indeks produktivitas yaitu didapat minus 25 dikarenakan periode kedua dikurangi periode pertama, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung dengan periode pertama yaitu 100 dan yang periode kedua yaitu 125 dengan hasil 25, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari pengerjaan sebelumnya yang saya sudah kerjakan, yaitu IP tenaga kerja atau indeks produktivitas tenaga kerja dengan perubahan indeks produktivitas minus 25 yaitu penurunan IP sebesar 25%. Jadi jika minus yaitu penurunan, jika naik itu kenaikan. Seperti contoh yang selanjutnya yaitu indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung, perubahan indeksnya yaitu 25, maka itu mengalami kenaikan sebesar 25%. Dan yang ketiga yaitu indeks produktivitas penyusutan modal dengan perubahan IP yaitu 25, maka sama seperti yang tadi yaitu mengalami kenaikan sebesar 25%. Tetapi jika indeks tersebut tetap atau nol, tidak ada perubahan, maka indeks produktivitas tersebut tetap tidak naik dan tidak turun. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu ada indeks produktivitas biaya transportasi dengan perubahan IP minus 17, maka mengalami penurunan indeks produktivitas 17%, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga mendapat nilai sangat baik, nilai ETS sangat baik. Terima kasih. Saya Bunga Andiani dengan NBI 14123000075 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.